Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Bu Kade masih di mata kuliah Manajemen SDM 1. Kita lanjutkan lagi ya materinya. Hari ini kita akan membahas mengenai manajemen karir ya, manajemen sekaligus perencanaan karir. Nah, seperti yang kita tahu, apabila seseorang berkarir di suatu perusahaan ya, atau organisasi, maka tentu mereka menginginkan karir yang meningkat dari waktu ke waktu. Ya, bagaimana karir tersebut bisa dibangun ya, dititi ya, dijalani dari awal sampai akhir, di mana arahnya inginnya menjadi yang lebih baik, meningkat. Nah, kita lihat dulu. Nah, setiap perusahaan yang ingin berhasil ya, bertahan dalam jangka waktu yang panjang ya, tentu saja harus memperhatikan pengembangan SDM-nya. Nah, salah satu program yang bisa membuat SDM itu bertahan dalam jangka panjang di suatu perusahaan adalah adanya kesempatan pengembangan karir bagi karyawan tersebut. Ya, jadi di sini hendaknya perusahaan memberikan perhatian terhadap pengembangan karir sehingga bisa mendorong karyawan untuk lebih menggali kemampuan potensialnya. Karena untuk meniti karir ya, terutama ke jenjang yang lebih tinggi, tentu harus mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki sehingga bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan kesempatan karir yang lebih tinggi atau sering disebut dengan promosi. Nah, oleh sebab itu ya, karena seperti yang diketahui bahwa pengembangan karir itu adalah salah satu hal yang dibutuhkan atau diinginkan oleh karyawan ya, di mana mereka bisa mengaktualisasikan dirinya ya, mereka bisa menunjukkan potensi-potensinya ya, kemudian mereka juga bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Nah, kita lihat dulu pengertian dari karir. Di sini Bu Kade ambil dari beberapa definisi yang ada. Yang pertama dari Gibson, mengatakan bahwa karir merupakan urutan pengalaman dan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan yang menciptakan sikap dan perilaku tertentu pada diri seseorang. Kemudian Handoko juga mengungkapkan bahwa karir adalah seluruh pekerjaan ataupun jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Jadi bisa di satu perusahaan atau mungkin juga di beberapa perusahaan yang pernah dia jalani. Ya, jadi satu lagi menurut Shimamura, karir bukanlah sesuatu yang harus diserahkan pada setiap karyawan saja, melainkan karir haruslah dikelola oleh organisasi untuk memastikan alokasi SDM dan modal yang efisien. Jadi kalau selama ini ya, pandangan secara umum biasanya karir itu ya pinter-pinternya atau baik-baiknya SDM atau karyawan bagaimana agar dia bisa mendapatkan promosi ya, meniti karir yang terus meningkat. Tetapi ada baiknya ya dari divisi atau departemen SDM membuat suatu program manajemen karir sehingga nanti akan terjadi kesesuaian antara perencanaan karir dari sisi SDM atau karyawan dan manajemen karir dari sisi organisasi atau perusahaan. Nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya. Nah, pengembangan karir sendiri ya kita bisa lihat dari sisi individu seperti tadi Bu Kade sampaikan. Jadi ada dari upaya dari sisi individu dan juga ada upaya dari sisi institusi atau perusahaan. Kalau dari sisi individu biasanya disebut dengan perencanaan karir
ya. Kalau dari sisi perusahaan kita namakan dengan manajemen karir. Nah, keduanya nanti akan membentuk suatu pengembangan karir bagi SDM atau karyawan yang ada di perusahaan. Jadi pengembangan karir di sini membutuhkan dua proses, yaitu bagaimana masing-masing individu juga merencanakan dan menerapkan tujuan-tujuan karirnya dalam suatu perencanaan karir, dan bagaimana organisasi merancang dan menerapkan program-program pengembangan karir atau disebut juga dengan manajemen karir. Nah, kita kaitkan juga ya perencanaan SDM dengan pengembangan karir tersebut, ya, di mana dalam perencanaan SDM kita memadukan ya, mematchingkan ya antara pasokan calon dengan jabatan yang tersedia, ya, bagaimana kebutuhan dan ketersediaannya. Ya, jadi kebutuhannya bagaimana, pasokan atau ketersediaannya bagaimana, kemudian kita bisa lakukan langkah proyeksi atau peramalan, ya. Kemudian juga dikaitkan dengan pengembangan karir, khususnya bila mana perusahaan melihat atau mengutamakan atau lebih fokus pada pengambilan SDM ya dari sumber internal. Ya, jadi dari SDM yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Ya, jadi pengembangan karir dari sisi individu atau karyawan, ya, kita lihat bisa dari perencanaan karir, ya, tadi disebutkan bahwa dari sisi individu kita namakan perencanaan karir, mulai dari penilaian diri sendiri, sekiranya apakah nanti mereka memenuhi kualifikasi yang diinginkan, bagaimana kemampuannya, kemudian juga mungkin perusahaan ada konselor sehingga SDM bisa melakukan konseling dari karirnya, kemudian juga pada pilihan-pilihan pekerjaan yang ditekuni selama meniti karir di suatu perusahaan, juga termasuk pada pilihan organisasi di mana mereka berkomitmen, ya. Kemudian dari sisi perusahaan ada namanya manajemen karir, ini dari sisi perusahaan atau organisasi, tentu saja terkait dengan mulai dari proses rekrutmen dan seleksinya, kemudian penilaian kinerjanya, kemudian pelatihan dan pengembangan bila mana diperlukan, kemudian juga adanya pusat penilaian, kemudian juga keahlian, ya, misalnya harus ditambahkan atau dibuatkan program tertentu, kemudian juga bagaimana Departemen SDM atau organisasi merencanakan suksesi penggantian, ya, bila mana nanti diperlukan, ya, kemudian juga adanya penempatan. Nah, perencanaan karir lebih ditekankan pada individu. Jadi kalau namanya perencanaan ini adalah dari sisi karyawan, ya, meliputi penilaian diri, konseling, pilihan pekerjaan maupun pilihan organisasi. Manajemen, ya, kalau manajemen karir, ya, lebih ditekankan pada kepentingan organisasi, dari mana mereka melakukan rekrutmen, seleksi dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat dulu mulai dari sisi SDM atau karyawan yang dinamakan dengan perencanaan karir. Perencanaan karir adalah suatu proses di mana seorang karyawan mengidentifikasi tujuan dari perjalanan karirnya. Ya, kalau mungkin lebih mudahnya kita katakan cita-cita, ya, keinginan. Dia ingin menjadi apa, ya, sehingga mau bergabung di perusahaan tersebut, berkomitmen dengan perusahaan tersebut, apa yang ingin diraih. Nah, itu ya. Jadi harus diidentifikasi dulu tujuan dari perjalanan karirnya di perusahaan, ya, serta menentukan cara-cara dan strategi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, pengen menjadi manajer
di suatu perusahaan. Nah, tentu saja saat masuk ya, apalagi mungkin belum punya pengalaman, kita harus meniti karir dari jenjang yang lebih bawah gitu ya, staf terlebih dahulu. Tetapi tentu saja mereka apabila menginginkan perjalanan karir yang tertata gitu ya, sehingga mereka harus merencanakan ya berapa lama sekiranya mereka mau menjadi seorang staf misalnya ya. Mereka harus mempelajari aktivitasnya atau kegiatannya, mereka harus mencapai target-targetnya dan lain sebagainya. Sehingga mereka nanti bisa memperkirakan kapan mereka ya dan juga harus bagaimana mereka bisa meningkatkan jenjang karirnya di perusahaan tersebut. Pada perencanaan karir, karyawan harus mengukur minat dan kemampuannya ya, memperhatikan beberapa pilihan karir, menentukan tujuan karir, dan merencanakan program pengembangan yang diperlukan ya, apakah perlu menambah pelatihan ataukah meningkatkan jenjang pendidikan ataupun mengikuti program-program pengembangan karir lainnya yang diadakan oleh perusahaan maupun bisa juga diupayakan oleh yang bersangkutan atau SDM tersebut. Pada dasarnya, perencanaan karir terdiri atas dua elemen utama, yaitu perencanaan karir individual secara individu dan perencanaan karir organisasional ya, secara organisasi. Seorang individu yang rencana karir individualnya tidak dapat terpenuhi dalam organisasi, maka cepat atau lambat mereka akan meninggalkan perusahaan. Ya, misalnya setiap ada kesempatan promosi, ya, selalu perusahaan mencari ya, atau fokus pada perekrutan dari sumber eksternal. Nah, maka karyawan dari sumber internal terbatas ya, kesempatan untuk memperoleh promosi atau peningkatan jenjang karir. Nah, tentu saja hal itu akan menurunkan ya tingkat kepuasan kerja karyawan ya, sehingga akan bisa berdampak pada ya, karyawan tersebut meninggalkan perusahaan. Ya, tentu saja mereka menginginkan perusahaan yang tentu saja memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan promosi ya, atau meniti karir ke jenjang yang lebih tinggi seperti yang diinginkan. Organisasi perlu membantu karyawan dalam merencanakan karir sehingga keduanya dapat saling memenuhi kebutuhan. Ya, jadi kesempatan promosi yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan tidak hanya menguntungkan bagi karyawan, tetapi juga tentu akan menguntungkan bagi perusahaan. Keduanya harus sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan dari kedua belah pihak, sehingga tentu saja pengembangan karir di perusahaan tersebut bisa dibina ya, bisa dibuat program yang sesuai gitu, sehingga akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang otomatis juga akan meningkatkan kinerja, meningkatkan motivasi dan lain sebagainya. Nah, menurut Shimamura, individu merencanakan karir guna meningkatkan status dan kompensasi, ya, memastikan keselamatan pekerjaan, dan mempertahankan kemampuan pasaran dalam pasar tenaga kerja yang berubah. Nah, dari sisi karyawan tentu saja dalam perencanaan karirnya mereka menginginkan gitu ya, mendapatkan promosi, peningkatan jenjang karir ya, dengan berbagai alasan ya, karena motivasi seseorang dalam bekerja ada berbagai macam ya, ada berbagai jenis gitu ya. Di antaranya tentu saja untuk meningkatkan status, meningkatkan kompensasi, kemudian keselamatan pekerjaan. Keselamatan di sini tidak hanya sebatas pada keselamatan fisik, tetapi juga meliputi keselamatan mereka bisa tetap bekerja di perusahaan tersebut. Nah, seperti itu ya. Mempertahankan kemampuan pasaran dalam pasar tenaga kerja. Mereka masih ada
kemungkinan ya ada kemungkinan ya untuk bisa diterima di pasar tenaga kerja. Tentu mereka harus meningkatkan ya. Kalau ingin meningkat, mendapatkan promosi, mereka harus menjaga agar mereka masih mampu ya untuk bersaing ataupun diserap di pasar tenaga kerja. Perencanaan karir organisasional ya mengintegrasikan kebutuhan SDM dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitik beratkan pada jenjang atau jalur karir. Jadi di sini dari sisi organisasi juga menentukan jenjang atau jalur karirnya. Ya, misalnya kalau ingin jadi supervisor ya harus staff dulu, baru supervisor, baru setelah supervisor mungkin mereka bisa menjadi manajer di divisinya, kemudian meningkat menjadi manajer area misalnya, kemudian meningkat lagi dan seterusnya. Nah, masing-masing stage atau masing-masing tingkatan itu tentu memiliki kualifikasinya masing-masing, sehingga di sini sudah ditetapkan terlebih dahulu ya, kalau pengen menjadi staff atau pengen menjadi supervisor ya, dari staff ke supervisor harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut. Nah, siapa yang sekiranya sudah memenuhi, mungkin nanti bisa dilakukan proses seleksi ya. Karena kalau ada beberapa kandidat tentu harus ada proses seleksi walaupun untuk menempati jabatan baru di perusahaan yang sama. Perusahaan harus melakukan program perencanaan karir organisasional untuk memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan-tujuan organisasional. Ya, tentu saja tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan ya akan bisa tercapai apabila ada program perencanaan karir secara organisasional ya. Jadi saling memberikan dukungan dan kesempatan atas pencapaian tujuan masing-masing pihak. Perusahaan memberikan kesempatan agar SDM-nya bisa mencapai tujuannya dengan berkontribusi yang maksimal. Demikian juga SDM ya membantu upaya pencapaian tujuan perusahaan ya, tentu saja dengan upaya-upaya yang maksimal. Nah, apa manfaat adanya perencanaan karir ya? Jadi kalau dari sisi SDM ada perencanaan karir, apa manfaatnya? Membantu menyelaraskan strategi perusahaan dan kebutuhan SDM. Membantu proses pengembangan karyawan. Jadi karyawan juga merencanakan ya, tidak hanya mengalir begitu saja ya. Kalau memang punya tujuan ya, punya keinginan, tentu mereka harus mengupayakan gitu ya. Menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover. Kemudian memotivasi karyawan untuk terus mengembangkan diri. Ya, kalau ingin mendapatkan promosi tentu harus mengembangkan diri agar sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan. Juga untuk memenuhi kebutuhan karyawan tersebut. Ya, kebutuhan macam-macam ya, tidak hanya kebutuhan fisik, tapi juga menyangkut kebutuhan sosial, ya rasa aman, aktualisasi diri dan lain sebagainya. Nah, unsur-unsur program perencanaan karir meliputi penilaian individu tentang kemampuan, minat, kebutuhan karir, dan tujuannya. Jadi ini lebih menilai atau menyelami diri sendiri. Karena ini dari sisi SDM sendiri untuk kepentingannya sendiri. Walaupun juga tentu terkait dengan aktivitas maupun kepentingan dari sisi organisasi atau perusahaan. Kemudian penilaian organisasi tentang kemampuan dan kesanggupan pegawai. Ya, tentu harus disesuaikan. Ya, informasi karir dalam suatu organisasi. Kemudian penyuluhan karir untuk menentukan tujuan-tujuan realistis ya dan rencana untuk pencapaiannya. Jadi bila mana di perusahaan ada konselor karir, maka SDM-nya juga tentu saja bisa melakukan konseling gitu ya, ataupun mereka juga bisa melakukan penyuluhan terhadap karir SDM yang ada di perusahaan tersebut. Nah,
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Yang pertama adalah life stage, ya, perkembangan pada taraf kehidupan. Jadi perkembangan taraf kehidupan seseorang itu juga bisa mempengaruhi perencanaan karirnya. Ya, jadi tentu saja biasanya orang-orang akan selalu berubah dan akan mencocokkan karirnya sesuai dengan perubahan yang terjadi pada taraf kehidupannya. Ya, maksudnya misalnya saat bergabung di perusahaan dia adalah seorang yang baru lulus gitu atau fresh graduate, ya, kemudian masih single, ya, kemudian tentu saja keinginannya, kebutuhannya berbeda dengan mereka yang sudah punya pengalaman kerja ataupun juga sudah berkeluarga. Nah, keinginan atau kebutuhannya juga akan berubah, ya, tujuan karirnya juga mungkin akan berubah. Ya, perubahan ini terjadi karena bertambahnya usia, ya, semakin matang. Awalnya ya mungkin yang penting dapat pekerjaan. Pekerjaan apapun, ya, berapapun gajinya misalnya mungkin dijalani. Tetapi seiring dengan perkembangan taraf kehidupan seseorang, ya, yang tadinya sendiri, kemudian berkeluarga, kemudian punya anak, kemudian anaknya sekolah, tentu saja akan berbeda, ya, kebutuhan dan keinginan dalam meniti karirnya. Nah, di sini ada beberapa perubahan yang umumnya terjadi dalam life stage seseorang, ya, tingkat kehidupan seseorang, ya. Establishing identity, ya, mencari jati diri. Mereka umur sekitar 20 tahun, ya, baru lulus kuliah misalnya, ya, mereka mulai mencari pilihan karir, pengennya menjadi apa, ya. Atau mungkin kadang mereka yang penting seperti Bu Kade sampaikan tadi, yang penting dapat kerjaan dulu lah, nanti sambil dilihat apakah pekerjaan yang dilakukan cocok atau tidak. Kalau tidak, mungkin apakah nanti bisa mungkin mencari, ya, di perusahaan yang lain dan lain sebagainya. Jadi biasanya umur-umur 20-an ya masih labil, ya. Begitu ada tawaran baru mereka langsung pindah. Begitu ada tawaran menarik mungkin mereka tanpa mempertimbangkan panjang mereka melepas pekerjaannya yang lama. Nah, seperti itu. Kemudian tahap berikutnya perkembangan kehidupan seseorang yaitu growing and getting established, gitu, ya, berkembang dan menjadi mapan, ya. Mulai 25 menuju 30, bahkan 30 ke atas mulai matang, mulai mungkin, ya, pada berkeluarga, punya anak dan lain sebagainya. Mereka mulai juga dalam karirnya, mereka mulai fokus, oh sepertinya ini yang cocok dengan saya. Nah, apakah misalnya pekerjaan yang duduk di belakang meja, ataukah pekerjaan di lapangan, atau pekerjaan apapun, karena selama ini mereka sudah menjalani sehingga kira-kira ini cocok enggak ya pekerjaannya dengan kemampuan ataupun juga mungkin dengan latar belakang lainnya. Kalau mereka sudah meniti, sudah mantap, maka mereka tentu akan berupaya bagaimana agar mereka bisa mengoptimalkan, ya, daya yang dimiliki, sekaligus juga meningkatkannya. Kemudian maintenance and adjustment to self, ya, memelihara dan menyesuaikan pada kemampuan pribadi hingga umur 50. Jadi dari umur middle 20 ya ke atas 30 40 mulai mapan, ya. Kemudian mereka mulai memilih karir, ya, misalnya ternyata saya lebih suka kerja di luar, ya, misalnya marketing gitu, ya, bertemu banyak orang, kemudian mengejar target dan lain sebagainya. Mereka sudah memilih karir tersebut, maka kemudian mereka akan memelihara dan menyesuaikan kemampuannya. Marketing yang bagaimana yang dituntut oleh perusahaan, yang handal. Nah, handal itu yang bagaimana, dan seterusnya. Untuk menjadi supervisor marketing, manajer area, bahkan mungkin juga manajer di perusahaan tersebut dalam tingkatan yang lebih tinggi.
Kemudian setelah umur 50 ya 50 tahun ke atas mungkin saja sudah mulai memasuki masa decline, ya menurun, tahap menurun baik karena kondisi fisik maupun kemampuan mentalnya yang menurun, turunnya motivasi, sehingga mungkin di umur-umur tersebut walaupun sudah terjadi penurunan, mereka perlu ya melakukan penyesuaian tambahan agar kemampuan yang dimiliki bisa stabil, ya setidaknya walaupun mungkin tidak meningkat pesat tapi juga tidak menurun tajam, atau biasanya dipilih keadaan yang stabil. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir berikutnya adalah jangkar karir. Ya, karyawan memiliki latar belakang, keinginan, dan pengalaman yang berbeda-beda yang membuat perbedaan orientasi atas penentuan pilihan karirnya. Ya, jangkar itu kan diletakkan ya di posisi tertentu ya untuk menandai bahwa itulah yang nantinya akan dipilih ya untuk dikerjakan ya, untuk mungkin nanti ditingkatkan kemampuannya sehingga bisa meniti karir yang lebih tinggi ya. Perencanaan karir seseorang diawali dengan penilaian diri sendiri yang membantu seseorang melihat jangkar karir ataupun pijakan ataupun pegangan ya, di mana dia meletakkannya ya. Misalnya apakah saat ini ya misalnya tidak ada lowongan sebagai staf ya, hanya lowongan pekerjaan biasa operasional. Nah, apakah itu diterima ya, untuk nanti sebagai batu loncatan, atau mencari ya, memilih pekerjaan yang memang sesuai seperti yang diinginkan. Nah, itu bagaimana dia menilai diri sendiri sehingga dia bisa meletakkan pijakan ya, jangkar yang tepat untuk awalan dia meniti karir-karir di jenjang berikutnya ya. Jadi mereka tentu saja akan menentukan mana yang dominan ya, mereka lebih cenderung prefer kemana ya. Kemudian mereka harus berada dalam posisi yang membuat tujuan yang realistis ya, menentukan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ada 5 motif yang menyebabkan orang memilih suatu bidang dalam karirnya ya. Ada yang pertama, manajemen kompetensi ya, tujuan karir seorang manajer adalah menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau ingin menjadi seorang manajer tentu mereka harus mempunyai kemampuan dalam memimpin atau kepemimpinan ya, sehingga mereka harus memiliki kemampuan-kemampuan tertentu agar bisa melakukan aktivitas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Kemudian nomor 2, technical atau fungsional kompetensi ya. Biasanya di sini untuk para teknisi, maka jangkar karirnya biasanya mungkin mereka bisa mengembangkan kemampuan teknis ya, dan mereka mungkin ya tidak ingin memiliki posisi manajerial. Jadi tidak semua orang ya mempunyai motivasi ya tertentu atau memiliki keinginan untuk menjadi seorang manajer. Tidak ya. Karena untuk menjadi seorang manajer juga tugas tanggung jawabnya berat, sehingga juga tidak semua orang menginginkannya, walaupun sebagian besar tentu menginginkannya, tetapi ada mereka yang menginginkan mereka hanya menjalankan tugas-tugas teknis saja. Nah, kemudian security atau keamanan ya, memilih ketenangan dalam bekerja biasanya akan menyatu dengan lingkungan tempat bekerja. Jadi security di sini bukan berarti satpam gitu ya, tetapi mereka memilih pekerjaan yang aman-aman saja ya, yang tidak terlalu tinggi pressure-nya ya, tekanannya, tetapi mereka tetap bisa bekerja dan mungkin mengaplikasikan kemampuan yang dimiliki ya, tetapi tidak sampai meniti karir ke jenjang yang tinggi. Nah, itu kan pilihan ya, pilihan yang bisa dipilih oleh seseorang.
Kemudian motif berikutnya adalah creativity atau kreativitas ya. Individu yang kreatif dan berjiwa pengusaha biasanya mereka akan memilih untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan berusaha sendiri. Mereka tidak mau hanya digaji seperti itu, walaupun mungkin mereka awalnya bergabung dengan perusahaan untuk mencari pengalaman. Setelah mereka pengalaman, punya bekal, mereka akan berusaha sendiri karena kreativitasnya tinggi tadi ya. Mereka yang punya jiwa pengusaha, mereka yang kreatif, biasanya mereka inginnya malah menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Kemudian motif berikutnya autonomi dan independence ya. Bagi individu yang lebih suka independen, bebas, nggak terikat gitu ya, akan melepaskan diri dari masalah dan hambatan di perusahaan. Nah, kalau mereka inginnya bebas, tidak terikat, kalau bergabung dengan perusahaan tentu tidak bisa ya. Nah, biasanya mereka akan berusaha sendiri ya, menjadi bos dan bekerja menurut cara mereka sendiri. Nah, seperti itu. Jadi tentunya masing-masing motif, masing-masing pribadi akan berbeda dalam menentukan jangkar karirnya, di mana mereka akan meletakkannya. Nah, peran perusahaan dalam proses perencanaan karir karyawan ya. Apa peran dari sisi perusahaan atau organisasi? Yang pertama, menyediakan anggaran untuk proses pengembangan karyawan. Ya, karena tentu saja perusahaan tidak bisa lepas tangan ya, tidak memperdulikan bagaimana pengembangan karir karyawannya. Nah, karena tentu saja seperti tadi dijelaskan sebelumnya, bisa jadi mereka yang merasa kurang diperhatikan akan memilih meniti karirnya di perusahaan yang lain. Menyediakan pusat pelayanan karir bila mana mampu gitu ya. Menyusun program pengembangan karyawan. Ya, kira-kira karena ini juga terkait dengan perencanaan SDM tadi ya, mungkin mereka bisa mempersiapkan suksesi yang dibutuhkan kelak di kemudian hari atau sekian tahun ke depan, sehingga bila waktunya tiba semua sudah tersedia atau terprogram dengan baik. Kemudian juga menyediakan karir coach atau konselor ya, untuk membantu karyawan merencanakan karirnya dengan lebih realistis ya, seperti tadi disampaikan di sebelumnya. Kebutuhan karyawan dalam proses perencanaan karir ya. Karir equity, persamaan dalam pengembangan karir. Nah, harapannya setiap karyawan yang memenuhi kualifikasi tentu diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan karirnya di perusahaan. Kemudian juga ada supervisory concern, perhatian atasan terhadap pengembangan karir. Nah, diharapkan dari kedua sisi ada perhatiannya, ya, ada dukungannya, sehingga nanti akan bertemu di suatu titik di mana keduanya saling bisa memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan masing-masing ya, baik dari SDM maupun dari perusahaan. Awareness of opportunities, informasi yang jelas pada kesempatan pengembangan karir ya. Jadi seperti kita pernah pelajari bahwa sebaiknya perusahaan fokus dulu ya, melakukan rekrutmen di internal ya, mencari sumber-sumber dari internal bila mana mereka membutuhkan SDM untuk mengisi posisi yang lebih tinggi. Employment interest, masing-masing karyawan mempunyai preferensi yang berbeda dan berharap perusahaan dapat mengakomodasi dalam rangka pengembangan karir ya. Jadi ada karyawan yang mempunyai motif berprestasi tinggi, mereka selalu pengen mencapai target, mereka selalu pengen mendapatkan tantangan. Nah, itu perusahaan tentu harus memberikan apa yang diinginkan. Nah, ada seseorang yang mempunyai motivasi memimpin ya, mereka bisa bekerja dalam tim dengan baik, mereka bisa mengarahkan rekan-rekan kerjanya dalam satu tim ya, memimpin tim tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, berikan kesempatan tersebut atau peluang tersebut ke karyawan yang sesuai. Tetapi ada juga karyawan tadi yang
kita bahas sebelumnya, pengennya aman-aman saja ya, yang penting kerjaannya selesai, bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, jangka waktunya juga tepat dan lain sebagainya. Jadi semuanya harus diakomodasi. Career satisfaction, kepuasan karir akan terkait dengan keinginan untuk berprestasi ya. Jadi walaupun berprestasi di sini sesuai dengan kapasitasnya masing-masing ya. Kalau yang suka akan target atau tantangan, berprestasinya ya dengan mencapai atau melampaui target. Yang suka pada kepemimpinan atau bekerja dalam tim, kepuasan akan tercapai apabila mereka bisa mengelola tim dengan baik, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat juga dari sisi organisasi atau perusahaan, di mana kita sebut dengan manajemen karir. Ya. Manajemen karir adalah proses di mana organisasi memilih, menilai, menugaskan, dan mengembangkan para pegawainya atau karyawan guna menyediakan suatu kumpulan orang-orang yang berbobot, ya, kualifikasinya baik gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi di sini sudah dipersiapkan ya sebelumnya, sehingga apabila ada jabatan kosong sudah tidak lagi kebingungan atau kelabakan untuk mengisi jabatan tersebut. Suatu organisasi dapat menggunakan penilaian karyawan berkalanya ya, atau penilaian kinerja terutama ya, tidak hanya untuk keputusan gaji ya, melainkan juga untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dari karyawan dan memastikan bahwa kebutuhan tersebut dapat tercapai. Jadi dari penilaian kinerja karyawan kita bisa menggunakan ya, kita dalam arti kata Departemen SDM khususnya dapat menggunakan sebagai keputusan dalam penentuan gaji, juga bisa juga mengidentifikasi kebutuhan adanya pengembangan. Ya, misalnya apabila dipersiapkan atau dicalonkan untuk menempati posisi tertentu di masa yang akan datang, maka harus diberikan program-program apa yang sesuai. Nah, tujuan manajemen karir membantu pencapaian tujuan individu dan perusahaan. Jadi bila mana perusahaan menjembatani atau memperhatikan pengembangan karir karyawan, nantinya juga akan berdampak positif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai, membantu pegawai mengidentifikasi kemampuan atau potensinya ya. Memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. Nah, semuanya ini nanti akan berdampak positif bagi perusahaan. Kemudian bukti tanggung jawab sosial, membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan, mengurangi turnover dan biaya kepegawaian, mengurangi keusangan profesi dan manajerial. Nah, jangan sampai ketidakperhatian ya, perusahaan terhadap karir SDM-nya nanti akan berdampak negatif pada pencapaian tujuan perusahaan. Keuntungan bagi manajer SDM ya, terutama apabila ada manajemen karir, menyatukan strategi dan kebutuhan-kebutuhan staffing secara internal ya, jadi saling menyesuaikan atau mencocokkan ya, yang diinginkan dari perusahaan seperti apa dalam manajemen karir, bagaimana dengan perencanaan karir SDM, apakah ada bertemu di suatu titik tertentu ya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan perusahaan atau organisasi bisa dipenuhi dari adanya perencanaan karir dari karyawan. Mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan ya, jadi memang fokus pertama dari sumber internal untuk rekrutmen. Memfasilitasi penempatan karyawan ya, agar kita mendapatkan karyawan yang sesuai. Membantu menciptakan keragaman pekerjaan. Ya, jadi pada saat dibantu dalam perencanaan karir, karyawan dengan bermacam-macam latar belakang ya, mempelajari ekspektasi yang diinginkan oleh organisasi untuk pertumbuhan dan pengembangan diri. Jadi karyawan tahu kesempatan apa yang ada, sehingga kemampuan apa yang perlu ditingkatkan untuk bisa mengisi kesempatan-kesempatan tersebut.
memperkecil perpindahan atau turnover. Kemudian membuka saluran potensi karyawan ya, agar karyawan dalam perencanaan karirnya bisa sesuai dengan manajemen karir di perusahaan. Memajukan pertumbuhan individu ya, karena rencana dan tujuan karir dapat memotivasi karyawan untuk tumbuh dan berkembang ya. Jadi mereka mau upgrade kemampuan apabila tentu saja ada kesempatan untuk meningkatkan karirnya di perusahaan. Mengurangi kesalahan dalam penempatan ya, dengan adanya manajemen karir itu akan bisa diminimalisir. Memuaskan kebutuhan individu atau karyawan karena adanya peluang tadi ya, peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan serta penghargaan diri terhadap karyawan. Hal ini tentu akan dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan individu atau karyawan. Mengurangi penumpukan karyawan. Nah, bila ada perencanaan karir yang baik, maka diharapkan karyawan, manajer maupun Departemen SDM mengetahui kualifikasi karyawan untuk mencegah terjadinya penumpukan di satu posisi ya, terlalu banyak karyawan di divisi atau departemen tertentu. Nah, efektivitas manajemen karir. Nah, efektivitas manajemen karir ini tergantung pada kesadaran manajer untuk mengakui peran penting perencanaan dan pengembangan karir dalam upaya memuaskan kebutuhan individu dan organisasi. Jadi, mereka menyadari pentingnya perencanaan karir dari sisi individu maupun manajemen karir dari sisi organisasi atau perusahaan sehingga bisa mematchkan, menyesuaikan keduanya agar bisa berjalan beriringan untuk memenuhi keinginan ataupun tujuan dari masing-masing pihak. Jika manajer dan Departemen SDM memiliki kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang organisasi, maka kesempatan karir dan peluang untuk program pelatihan dan pengembangan akan terbuka lebar. Jadi, bila mana kita melihat mungkin ada kesenjangan ya antara perencanaan maupun manajemen karir, nanti akan bisa terlihat di mana letak kesenjangan atau kekurangannya sehingga bisa dibuatkan program pelatihan atau pengembangan yang sesuai. Manajer dan Departemen SDM dapat mencapai efektivitas manajemen karir dengan memberikan pendidikan yang berkaitan dengan karir, petunjuk keahlian, konseling karir, peluang on the job training, dan pilihan karir yang tersedia, serta melalui publikasi program pelatihan dan pengembangan. Jadi saling bisa menyesuaikan melalui aktivitas-aktivitas di masing-masing ya. Kalau di sisi SDM, aktivitas apa yang dilakukan, kalau di sisi perusahaan atau organisasi tentu mereka punya aktivitas-aktivitas atau program-program tertentu yang bisa diberikan agar manajemen dan perencanaan karir bisa sesuai. Secara tradisional ya, umumnya karir dipandang sebagai sesuatu yang bergerak naik ya, karir, meniti karir ya. Perkembangan yang linear dalam satu atau dua perusahaan. Jadi karir di sini bisa jadi tidak hanya dalam suatu organisasi atau perusahaan ya, tetapi bisa dari beberapa perusahaan ataupun suatu pekerjaan yang stabil dalam suatu profesi. Seiring perubahan individu dan lingkungan, karir seseorang mungkin disetir oleh orang yang bersangkutan, jadi direncanakan tidak hanya oleh organisasi. Nah, karir tersebut ditemukan oleh seseorang dari waktu ke waktu. Jadi peningkatan jenjang karir tidak lagi diserahkan mengalir begitu saja, diserahkan pada organisasi atau perusahaan atau tidak hanya diserahkan pada SDM saja. Jadi keduanya harapannya sama-sama ada aktivitas untuk pengembangan karir tersebut. Dulu karyawan menukar loyalitas dengan keamanan ya, mereka berupaya bagaimana agar mereka loyal sehingga mereka bisa mendapatkan keamanan. Keamanan di sini tidak hanya terkait fisik ya, keamanan di sini juga terkait dengan mereka bisa bekerja dalam jangka waktu yang panjang di perusahaan tersebut ya, tidak di PHK, seperti itu juga termasuk keamanan yang dimaksud.
Kini karyawan menukar kinerja dengan pelatihan dan pembelajaran. Ya, jadi agar mereka bisa diterima di pasaran tenaga kerja ataupun dalam organisasi, mereka akan melakukan atau memberikan kinerja yang baik agar mereka bisa mendapatkan pelatihan maupun pembelajaran lain sehingga mereka bisa meningkatkan kapasitasnya agar tetap bisa diterima meniti karir, bisa di satu organisasi atau perusahaan atau mungkin di beberapa perusahaan. Setidaknya mereka mampu diserap oleh lapangan kerja dengan mengupgrade kapasitas yang dimiliki, ya. Memberikan peluang kepada mereka untuk tetap terserap oleh pasar. Nah, pasar di sini tidak hanya dalam satu organisasi tetapi juga bisa dijalani ya mungkin dari beberapa organisasi atau perusahaan. No menyatakan bahwa konsep baru karir tersebut mengacu pada protein karir, yaitu suatu karir yang sering berubah berdasarkan perubahan dalam interest tadi ya, bisa berdasarkan karena interestnya, juga dipengaruhi oleh life stage-nya tadi, adanya perubahan interest, kemampuan dan nilai seseorang serta perubahan dalam lingkungan kerjanya. Ya, jadi karir itu ya mengacu pada bisa berubah mengacu pada berbagai hal. Dibandingkan dengan karir tradisional, pada protein karir, karyawan mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan karir mereka. Jadi dari sisi karyawan punya tanggung jawab juga bagaimana mereka bisa meningkatkan, mengembangkan karirnya, entah itu di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan ataupun mungkin dalam satu perusahaan dengan pekerjaan yang bisa stabil, bisa juga berubah. Nah, jadi di sini manajemen SDM merupakan serangkaian kegiatan yang saling terkait ya, dari awal ya perencanaan, analisis jabatan dan seterusnya hingga pada manajemen karir itu saling terkait ya. Untuk apa? Ya secara umum tentu untuk agar bisa mendukung ya, pencapaian tujuan perusahaan. Nah, karir individu dan organisasi tidaklah terpisah. Karir seseorang dalam suatu organisasi banyak ditentukan oleh bagaimana kebijakan dan komitmen organisasi tersebut pada karyawan. Ya, tentu saja harapannya sama-sama saling memberikan komitmen. Karyawan berkomitmen pada perusahaan, perusahaan juga memberikan komitmen pada karyawannya. Oleh karena itu, organisasi harus membantu karyawan dalam perencanaan karir sehingga kedua pihak tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini sudah kita bahas di depan ya, sehingga di akhir pun ada pengulangan lagi ya, di mana keduanya bagaimana harus saling bisa memberikan dukungan. Individu dituntut untuk melakukan kontrol terhadap karir mereka sehingga tanggung jawab pengembangan karir akan berpindah dari organisasi pada karyawan. Kalau dulu mungkin hanya diserahkan saja, nanti tergantung manajer atau perusahaan siapa yang dipilih untuk mendapatkan promosi, siapa yang dirasa sesuai, nanti kalau sesuai kan pasti diberikan kesempatan. Nah, kalau sekarang lebih diberikan juga kesempatan bagi karyawan atau SDM untuk lebih memperjuangkan ya, melakukan kontrol terhadap karir, sehingga tanggung jawabnya juga ada pada SDM yang bersangkutan. Bila mana mereka ingin meniti karir atau mendapatkan promosi, ya tentu mereka harus mengupayakan dengan upaya yang maksimal. Oke, mungkin itu yang bisa Buka disampaikan untuk sesi kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.